Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andika Lasmana, saya semester 2 dan saya berasal dari kelas C Pendidikan Agama Islam. Kali ini saya akan membahas review buku tentang Bebaskan Akal dari Sesat Pikir. Ini merupakan buku dari salah satu pemikiran Al-Ghazali. Buku ini membahas tentang bagaimana Al-Ghazali membahas tentang membebaskan pikiran dari sesat pikir, terutama yang akan dibahas di sini adalah pemikiran tentang filsafat, tasawuf, bahkan logika. Oleh karena itu, buku ini sangat cocok untuk mahasiswa yang sedang berada di semester 1 atau 2 yang mungkin akan menjadi materi bahan ajar untuk ke level selanjutnya. Di dalam buku ini, itu membahas tentang bagaimana Al-Ghazali memberikan pemikiran-pemikiran yang sangat bagus, yang sangat baik, supaya kita terhindar dari kesesatan berpikir atau keburukan dalam berpikir. Dan oleh sebab itu, inilah buku yang cocok untuk dibahas dalam materi. Setiap orang yang membaca buku ini, dia akan terpikat dengan pemikiran dari Imam Al-Ghazali. Mengapa demikian? Karena ketika membaca buku ini, itu akan otomatis kita akan merasakan bagaimana sih pemikiran tersebut. Dan bisa jadi kita akan terdiam atau mengikuti lorong sunyi pada saat membaca buku ini, atau mungkin bisa menjadi lebih rewel ketika membaca buku ini karena menyikapi berbagai persoalan hidup yang kita alami. Dan oleh sebab itu, di dalam buku ini banyak sekali persoalan-persoalan hidup yang memang harus kita pikirkan. Bagaimana cara kita pikirkan itu? Tentu ada beberapa pendapat dari Imam Al-Ghazali terkait pemikiran-pemikiran hidup. Persoalan-persoalan hidup yang kita alami itu terdapat di dalam buku ini. Dan ketika kita mereview buku ini, maka kita akan memahami, oh begini ya cara berpikir untuk menjalani hidup yang baik. Oh begini ternyata cara kita menghindarkan pemikiran-pemikiran hidup yang buruk. Karena sebab itu, ketika kita membaca buku ini, maka sudah terlintas bagaimana cara Imam Al-Ghazali berpikir secara baik dan sempurna. Dan oleh sebab itu, saya mengajak pada pembaca ataupun pendengar untuk membaca buku ini, karena buku ini sangat bermanfaat sekali, akan menghindarkan kita dari jejak-jejak pikir yang negatif. Ya, salah satu kelebihan dari membaca buku ini adalah kita itu yang pertama tentu akan terhindar dari berpikir secara negatif. Atau dengan kita membaca buku ini, kita akan memahami bagaimana cara Imam Al-Ghazali itu berpikir, bagaimana cara Imam Al-Ghazali itu menuangkan pikiran. Nah, oleh sebab itu, pikiran-pikiran dari Imam Al-Ghazali ini yang kita tangkap. Yang kedua adalah di dalam buku ini banyak sekali makna-makna filsafat, makna-makna tasawuf, bahkan logika yang sebelumnya kita tidak tahu apa makna tersebut. Dan oleh sebab itu, ketika kita membaca buku ini, kita akan lebih tahu makna yang ada di dalamnya. Kemudian, kelebihan dari buku ini adalah buku ini sangat singkat, padat, dan jelas. Buku ini sangat jelas sekali menuangkan berbagai macam pemikiran dari Imam Al-Ghazali. Dan di buku ini juga sangat banyak sekali pemahaman-pemahaman yang kita seharusnya kita pelajari pemahaman tersebut. Namun sayangnya, di buku ini ada beberapa kata yang memang susah kita untuk memahaminya karena kita belum mempelajarinya secara mendalam. Di buku ini juga banyak sekali motivasi yang bisa kita ambil, hikmah-hikmah yang kita akan pelajari, dan pandangan-pandangan hidup, persoalan-persoalan hidup yang harus kita hadapi ke depannya. Dan oleh sebab itu, inilah yang akan menjadi pegangan atau pedoman kita untuk bisa berpikir lebih baik ke depannya, untuk bisa memahami pemikiran-pemikiran Imam Al-Ghazali itu seperti apa. Dan saya senang sekali membaca buku ini. Ini yang membuat saya lebih semangat untuk menjalani hidup. Apapun yang persoalan hidup yang saya alami, sedih, buruk, itu memang sudah ditakdirkan kepada kita. Dan kita ketika membaca buku ini, kita akan memahami bagaimana cara Imam Al-Ghazali berpikir secara bagus, dan kita bisa terhindarkan dari sesat pikir. Menurut saya, buku ini sangat cocok dibaca untuk mahasiswa-mahasiswa, terutama yang masih mahasiswa baru nih. Kenapa?
Karena ketika kita membaca buku ini, tentu judul-judul yang ada pada subbabnya itu sangat menarik untuk dibaca. Sini juga akan membahas tentang tema filsafat, logika, tasawuf, bahkan metafisika, politik, matematika, itu juga akan dijelaskan. Dan autobiografi dari Imam Al-Ghazali juga pasti akan dijelaskan di dalam buku ini. Seperti ada juga tentang naturalisme, ada teisme, kemudian ada juga metode kaum sufi yang digunakan di dalam ini. Bagaimana perkembangan seorang sufi, bagaimana pemikiran dari seorang sufi itu di sini dijelaskan. Filosofi yang terkandung di dalam buku ini juga sangat jelas. Dan kenapa saya bilang sangat menarik dibaca untuk mahasiswa? Karena mahasiswa Universitas Islam Negeri Mataram itu sudah diajarkan tentang tasawuf, tentang logika, bahkan tentang filsafat. Dan ini adalah buku yang benar-benar supernatural, yang dimana di dalam buku ini menjelaskan tentang 3 pedoman itu dari filsafat, tasawuf, dan logika. Kemudian dikembangkan cara pemikiran dari Imam Al-Ghazali tersebut. Karena sebab itu untuk mahasiswa baru, inilah yang akan menjadi pedoman buku. Dan saya sangat senang sekali membaca buku ini. Selain daftar isinya yang menarik, terdapat juga materi-materi yang disajikannya itu juga sangat bagus. Mengapa demikian? Karena materi-materi itu sangat gampang kita pahami. Namun ada beberapa kata yang sangat susah untuk kita dalami kata tersebut. Seperti kata naturalisme. Kita belum tahu apa arti naturalisme. Kemudian di dalam buku ini juga dijelaskan nanti naturalisme itu seperti apa dan bagaimana naturalisme itu dalam persoalan hidup yang kita alami. Setelah kita berhasil menyoroti berbagai motivasi dan dorongan dalam hidup kita ini, ternyata sudah saatnya kita itu kembali dalam pemikiran yang baik. Pemikiran-pemikiran yang diterapkan seperti Imam Al-Ghazali inilah yang akan membawa kita menuju hal-hal yang kebaikan. Motivasi, dukungan, dan dorongan itulah yang akan menjadi pendorong kita untuk melaju ke depannya. Menghadapi berbagai macam konflik atau permasalahan hidup tidak mudah untuk kita itu dengan pemikiran-pemikirannya. Dengan pemikiran-pemikirannya baik, itu akan membawa kita menuju yang lebih baik. Banyak sekali dalam buku ini merangkum tentang gejolak pemikiran yang ada, terutama pada kehidupan kita saat ini. Di dalam buku ini membahas tentang poin-poin yang sangat penting, kritik-kritik maupun saran yang sangat penting dari seorang penulis. Penulis juga di sini memberikan alternatif suatu jalan supaya kita itu bisa mengembangkan pola pikir kita yang bagus. Melalui keraguan-keraguan tersebut, maka Imam Al-Ghazali menghindarkan taklid-taklid tersebut. Seperti dijelaskan adalah seperti digambarkan oleh René Descartes, seperti seorang manusia itu yang sedang mencari sebuah keranjang apel. Keranjang apel ini sangat banyak, ada beberapa apel. Kalau kita ingin melihat apel yang bagus, yang bersih, yang baik, maka kita harus mengeluarkan apel tersebut. Kemudian kita cek satu persatu apel tersebut, supaya kita tahu mana apel yang bagus dan mana apel yang busuk. Sama seperti itulah kita. Ketika kita masih kecil, ketika kita hidup bersekolah, di masyarakat, ataupun dimanapun kita berada, layaknya kita periksa mula-mula keraguan kita itu, menempatkan pengetahuan di dalam suatu irama dialektis sehingga sampai kepada hal yang tangguh. Seperti itulah kita. Sama perumpamaannya kan.